Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha. Walau namanya masjid Kembang Tanjung, Masjid Nurul Mukmin Kembang Tanjung yang juga saya hormati para orang tua, para bapak, para ibu, para jemaah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, di masjid. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi pertanda besok kita berkumpul di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, kita juga berkumpul ini dalam rangka majelis taklim atau taklim akbar, pengajian atau apa, yang pokoknya berbicara ilmu pada malam. Yang ingin saya bicarakan pada malam ini, tadi seperti disampaikan oleh saudara MC, berbicara tentang pentingnya kita berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Amin, amin, amin. Amin Allahumma Amin. Ini penting. Mengapa? Ada orang-orang ya, kalau ada tengku atau ada ustaz membicarakan aliran-aliran sesat, dia tidak setuju. Gak boleh seperti itu. Memang aliran-aliran sesat itu harus dibicarakan. Mengapa? Agar masyarakat umat Islam tidak terpengaruh. Dan itu memang kewajiban para ulama membicarakan jalan yang benar agar orang ikut dan mengingatkan jalan-jalan yang salah agar orang tidak ikut. Rasulullah SAW bersabda, innahu man ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, siapa yang hidup setelah aku meninggal, kata Rasulullah, maka akan melihat banyak perbedaan pendapat. Jadi kata Rasulullah, setelah saya meninggal banyak pendapat berbeda-beda. Sekarang ini bukan setelah Rasulullah meninggal, tapi sudah jauh. Berapa tahun sekarang? Sekarang ini sudah 1443. Berarti Rasulullah wafat 1432 tahun yang lalu. Berarti tambah banyak perbedaan pendapat itu. Jadi kata Rasulullah, nanti setelah saya ada perbedaan pendapatnya. Kalau Rasulullah masih ada, enak
ketika Rasulullah masih ada. Kita tinggal tanya pada Rasulullah, ini benar apa? Karenanya pada masa Rasulullah SAW, ketika ada sahabat salah, diluruskan. Kalau benar, didiamkan. Kalau Rasulullah sudah tidak ada, maka bagaimana? Apa yang menjadi standar kebenaran? Perbedaan pendapat banyak. Yang diikuti yang mana? Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Maka berpeganglah kalian pada sunnah. Kita diperintahkan berpegangan dengan sunnah Rasul dan berpeganglah dengan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggal. Nah, jadi ketika terjadi perbedaan pendapat, maka yang diikuti adalah pendapat yang sesuai dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Para ulama harus menjelaskan, karena yang tahu pendapat yang sesuai dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin ini para ulama. Kalau orang awam tidak tahu. Dan kadang-kadang penjelasan itu harus keras. Kalau nggak keras, orang itu kadang nggak berintah. Ya begitu. Makanya kadang-kadang awas, itu Wahabi sesat. Mengapa begitu? Khawatir masyarakat awas itu Wahabi. Khawatir kalau cuma awas, saya paling cuma apa? Cuma diserempet-serempet, bukan diserempet saudara. Kalau cuma diserempet nggak apa-apa, tapi kalau ditabrak gimana? Makanya di Jawa itu ya, kalau ada kereta api lewat jalan raya, itu biasanya nggak pakai ransel, tapi pakai pagar. Itu awas, selain ada pagar, ada lampu merah-merah. Awas, itu pertanda bahaya. Dan nggak boleh protes, mestinya nggak perlu pakai pagar lah. Harus seperti itu. Nah, para ulama ini menjelaskan mana golongan yang baik, mana yang tidak baik. Nah, golongan yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin ini disebut dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah ini yang selalu konsisten dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, tidak ikut bukan ahlus sunnah wal jamaah. Dan Rasulullah memang menyampaikan, setelah aku meninggal banyak perbedaan di negeri kita ini. Aliran-aliran di dalam Islam ada berapa? Padahal sekarang sudah 1443. Ada berapa aliran sesat? Dulu awal-awal Islam masuk ke negara kita, ini semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, wujud tidak nampak. Orang-orangnya sufi, tasawuf, tarekat. Ini penduduk Nusantara. Kemudian kira-kira kurang lebih 200 tahun ya. Kurang lebih 200 tahun. Wahabi masuk ke negara kita. Terjadi perang Padri di Padang. Ini gara-gara Wahabi masuk perang saudara. Makanya hati-hati dengan Wahabi. Nanti perang saudara. Negara Arab itu berantakan, hancur lebur seperti Syria. Ya, itu perang saudara-saudara. Siapa yang bikin gara-gara Wahabi? Wahabi ini mengkafirkan umat Islam yang lain. Mereka dikasih senjata oleh Amerika, tetangga kanan kirinya ditembak semua. Wahabi. Dan betul memang Wahabi masuk, terjadi perang di Sumatera Barat. Lalu Syiah ini, kalau Syiah ini masuknya daerah Surabaya, Jakarta, banyak. Lalu muncul aliran lokal di negeri kita. Apa aliran lokal yang muncul? Ada aliran-aliran mengaku pengikut tasawuf, tapi tidak sholat. Mengapa?
Sholat itu katanya untuk ingat pada Allah. Karena di dalam Al-Quran, aqimis sholat dari dzikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Berarti kalau sudah ingat pada Allah nggak perlu sholat. Kita sungguh kan udah sholat, tapi tidak sholat. Ini sebelum kemerdekaan, kira-kira 150 tahun lebihnya. 3 aliran muncul di negeri kita. Kalau sekarang, kalau 150 tahun yang lalu 3 orang. Kalau 150 tahun 3 orang itu anak cucunya kira-kira berapa ratus? Kira-kira anak cucunya. Saudara punya kakek 150 tahun yang lalu. Sekarang anggotanya berapa? Banyak saudara anak cucunya. Tahun 2009 saya diperintahkan oleh ibu saya bersama kawan-kawan yang masih aktif di Hidayah meneliti jumlah aliran sesat di Jawa Timur, separuh Jawa Timur, baru separuh. Ternyata berapa saudara? Separuh Jawa Timur aliran sesat itu yang tercatat ada 250 macam. Itu setengah provinsi. Kalau satu provinsi kira-kira berapa? 500. Di Jawa provinsinya ada 6. Kalau tiap provinsi 500, berarti di Jawa ada berapa? 3000. Tambah yang 150 di Aceh, 150 di Sumatera Barat, 150 di Sumatera Barat, terus ke timur. Berapa jumlah aliran negara kita? Tidak bisa dihitung. Jangan dikira gak ada. Mungkin saudara gak dengar ya. Di Aceh ini aliran sesat itu banyak. Syiah ini ada, terutama di Lampus. Hizbut Tahrir ramai, Wahabi ramai, yang ngajak tidak sholat ramai, ikut aliran tasawuf lalu tidak puasa, katanya ikut tarekat bulan Ramadan gak puasa, ada di Aceh. Bahkan di Aceh ini ada juga yang ngaku berjumpa dengan Tuhan, katanya muridnya sapu mata, mirip muridnya orang Aceh. Mungkin dia ikut aliran yang di Jawa, Tuhannya bukan orang Arab. Karena orang Arab putih-putih. Jadi orang Aceh sapu mata, ngawur dia. Nah, aliran sesat ini banyak. Karena aliran sesat ini banyak, maka kita ini para ulama berkewajiban. Siapa sebenarnya golongan Ahlus Sunnah wal? Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau secara sederhana, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau secara sederhana, Ahlus Sunnah itu adalah golongan di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang yaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali dalam fikih. Di dalam akidah mengikuti salah satu dari 2 mazhab, yaitu mazhab Asy'ari, Maturidi. Di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita yang di Indonesia ini fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi atau pecinta Sufi. Kita ini walaupun bukan orang Sufi, tapi pengagum, penggemar Sufi. Kalau gak ikut ini, gak ikut salah satu yang disebutkan tadi, berarti itu bukan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ciri-cirinya apa? Ini secara simpel. Ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau akidahnya yaitu tentang ketuhanan, konsepnya sifat wajib 20 bagi Allah. Ini ciri-cirinya. Kalau akidahnya bukan sifat wajib 20, berarti bukan Ahlus Sunnah. Misalnya Wahabi ini akidahnya tauhid bagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini Wahabi. Berarti bukan Ahlus Sunnah wal. Ini akidah.
Kalau amaliyahnya, ciri-cirinya apa? Habis sholat, baca zikir nyari, baca zikirnya, lalu doa bersama. Kalau ada orang meninggal pada waktu di kuburan, dibacakan apa? Dibacakan tal. Setelah itu dibacakan tahlil. Lalu ada kendu. Tuh. Kalau bulan Rabiul Awal, Ahlus Sunnah merayakan Maulid. Maulid ini orang Aceh beda dengan orang Jawa. Kalau Jawa biasanya 1 bulan Rabiul Awal, 1 sampai 30. Kalau Aceh bukan 1 bulan, berapa? 5 bulan. Karena bulan Rabiul Awal sampai bulan Rajab, sambung dengan Isra Mi'raj. Kalau Aceh, kenapa Aceh marah sama Wahabi? Karena Wahabi bulan Rabiul Awal dibid'ahkan, akhirnya Maulid dibikin 5 bulan. Saya kapan hari itu Jumat tertentu ya di Bandar Rombongan. Tentu rombongan saya ini sebenarnya mau berhenti tapi karena Wahabi mengharapkan, saya akan berhenti. Marah sama Wahabi. Ini Maulid di Aceh. Lalu ada yang lebih lama lagi di Indonesia. Di mana? Orang Banjar di Kalimantan Selatan. Orang Banjar itu di Kalimantan Selatan. Maulidnya berapa lama? 11 bulan. Mulai bulan Syawal sampai bulan Syawal. Dia malam pindah-pindah Maulid. Luar Banjar. Di Banjar itu kalau malam-malam keluar rumah pasti mendengar ya Nabi salam di utara, di selatan, di barat, di timur. Ya malam di mana-mana ada Maulid. Ini namanya ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipertahankan saudara. Kenapa? Karena ini memang warisan para ulama dulu. Para ulama dulu itu alim-alim. Kalau ada orang sekarang menyalah-nyalahkan tahlil bilang Maulid sesat, gak usah didengar. Mengapa? Biasanya orang begitu itu orang gak tahu. Mengapa gak tahu? Setelah memfitnahkan, orang Wahabi bilang apa? Mana dalilnya? Nah, mereka mengapa tanya mana dalilnya? Karena mereka tidak tahu. Loh, gak tahu menyesatkan. Kalau gak tahu diam, jangan menyalahkan. Serahkan pada yang tahu. Ulama-ulama kita itu dulu alim-alim, abu-abu itu alim-alim. Kalau ulama-ulama sekarang kalah. Kalau ulama dulu itu hafal ratusan kitab. Sebagian guru-guru kami di Jawa, masyayikh, ratusan kitab itu hafal dengan teksnya dan halamannya, baris-barisnya. Saya nggak ngerti gimana cara menghafal. Ya mungkin langsung hafal. Kalau sekarang ini nggak perlu hafal kitab, bisa baca kitab dikit-dikit sudah jadi terhubung sekarang. Sudah boleh pegang link. Kalau dulu ya, dulu di Jawa sebagian daerah anak-anak pondok, budak-budak Dayak pergi ke satu daerah naik dokar. Apa? Dokar apa ya? Dulu ya, itu yang ada kudanya apa? Helmat. Ada naik beca. Karena nggak ada. Itu orang yang membawa helmat itu kadang hafal Fathul Mu'in. Dan itu belum kiai di Jawa. Fathul Mu'in itu apa? Itu dulu. Kalau sekarang ini nggak perlu hafal, bisa baca dan kiai. Nah sekarang ini standarnya lebih murah. Nggak perlu alim-alim. Kalau ulama dulu memang alim-alim. Datang Wahabi ya, ini amalan-amalan disalahkan semua.
bid'ah. Kenduri bid'ah. Mengapa? Mana dalilnya? Loh, kok mana dalilnya terus? Jangan mana dalilnya itu ada dalilnya, itu bukan perbuatan bid'ah. Itu amalan ahlus sunnah wal. Kita ini dengan amalan ahlus sunnah gak perlu ragu-ragu. Mengapa? Karena semuanya lengkap dalil-dalil. Kalau mereka tanya tinggal dijawab jalur biro, kata orang Jawa. Apa bahasa akhirnya jalur biro? Jalur biro itu artinya minta berapa? Kalau tanya dah. Kalau mereka minta berapa, ditanya lagi wali biro. Apa wali biro? Berani berapa? Katanya Pak Mario Teguh dulu. Dan amalan kita ini ada dalilnya semua. Ada semua. Saya tahlil, tapi jangan tahlil. Misalnya, kita ini kalau ada keluarga meninggal dunia, biasanya banyak tahlil. Betul. Betul. Kalau Wahabi ada orang Wahabi ayahnya meninggal. Oleh kiai dijawab, oleh kiainya mau dibacakan talqin, dibacakan Quran, diusir sama dia. Sudah kamu salah, itu bid'ah, sesat. Artinya apa? Orang itu kalau ikut Wahabi biasanya menjadi anak durhaka orang tua. Na'udzubillah min. Tahlil itu ada dalilnya. Kok ada dalilnya? Tahlil itu artinya bacaan zikir. Pahalanya untuk membantu orang yang meninggal. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan aku dari Aceh, bukan Buya dari Sumatera Barat, bukan kiai dari Jawa, bukan tuan guru dari Nusa Tenggara Barat, bukan. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah Rasulullah saudara yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfiya." Kami pergi bersama Rasulullah SAW menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada hari dia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal dunia, lalu Rasulullah bersama para sahabat ramai-ramai pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa subiya alaihi turab. Setelah Rasulullah SAW mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah. Rasulullah tidak langsung pergi. Apa yang beliau lakukan? Jenazah Rasulullah SAW Rasulullah masih duduk di atas kuburan. Setelah duduk, apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu akbar lama. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Falamman sharafa, ketika Rasulullah berhenti selesai baca, qila, sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fa tukabbir. Hai Rasulullah, mengapa engkau tadi baca subhanallah dan baca Allahu akbar? Dan langsung pergi. Mengapa baca zikir? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa 'ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar
benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang tak soleh bagaimana saudara? Karena orang soleh ini dijepit kuburan. Hatta khosyibu Allah yufarraja. Aku khawatir orang ini gak dilepas oleh Allah dari jepitan itu, kata Rasulullah. Karenanya aku baca zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan. Nah, artinya apa? Berdasarkan hadis ini, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Itu zikir tahlil saudara. Tahlil. Kata para ulama, hadis ini termasuk hadis alam kubur yang mengerikan. Ngeri. Mengapa mengerikan? Yang meninggal orangnya soleh, yang bersaksi kalau beliau soleh langsung Rasulullah. Coba yang bersaksi tetangganya. Kadang-kadang tetangga bersaksi itu karena toleran. Misalnya kalau ada orang meninggal kan oleh tengku, ini Allah ini baik apa enggak? Kadang sudah tahu enggak baik, tapi jawabnya ya remah-remah. Kayak jawab baik, gak baik. Kadang ngomong baik, cuma sambil senyum-senyum. Ditanya, kenapa senyum-senyum bilang baik? Ya kita tahu lah. Orangnya ya kita tahu. Kita tahu gimana? Mau dibilang gak baik gak enak. Kalau bilang baik kita tahu. Akhirnya senyum-senyum toleran. Ini yang bersaksi Rasulullah saudara. Kalau yang bersangkutan orang soleh dan yang mensolatkan juga beliau dijepit oleh alam. Kita ini kira-kira yang mensolatkan siapa? Makanya kalau ada orang meninggal, para tengku, para abu-abu yang soleh undang semua, memohonkan syafaat kepada Allah agar kalau dijepit gak lama. Makanya berdasarkan hadis ini, kata para ulama, tahlil itu yang bagus dibaca di kuburan. Setelah talqin baca tahlil. Mengapa? Agar kalau dijepit gak lama-lama. Dalam memang kita ini beda, apalagi musim hujan. Almarhum dikubur jam 10 pagi. Takut hujan, orang-orang segera pulang. Kadang ada yang mau ke sawah, mau ke pasar, mau ke ladang, ya, mau ngajar. Akhirnya tahlilnya, kalau di sini tahlilnya maghrib apa isya? Maghrib. Kalau setelah maghrib berarti setengah 8. Almarhum dikubur jam 9, jam 10. Tahlilnya setengah 8. Berarti 10 jam menunggu datangnya bantuan. Kira-kira kalau saudara jatuh di sawah, gak bisa bangun terjepit, nunggu orang 3 jam, kira-kira lama apa gak lama? Lama saudara, apalagi 10 jam. Tapi ya daripada enggak sama sekali gak apa-apa. Kecuali kalau yang meninggal kamu. Kalau aku yang meninggal langsung banyak yang menghadiri. Kalau aku. Kalau orang biasa biasanya ya dibiarkan. Tapi malam-malam bacakan tahlil. Yang parah itu kalau adanya ikut Wahabi, langsung gak ada tahlil. Kira-kira saudara kalau meninggal siap gak dibacakan tahlil? Ya. Hah? Siap gak dibacakan tahlil? Hah? Tahlil itu berguna saudara, jangan dikira gak berguna. Oh siap gak dibacakan tahlil? Itu tahlil. Jadi bermanfaat, jangan dikira gak bermanfaat. Kemudian yang kedua, setelah dalil ini kita sebarkan, Wahabi dan yang bantah. Nah ini Rasulullah baca zikir di kuburan. Akhirnya Wahabi diet, tapi bapaknya meninggal gak baca apa-apa. Katanya ikut sunnah roh. Tak ada. Mereka gak paham. Yang kedua, kita ini kalau ada meninggal biasanya diadakan
namanya di sini. Makanan yang disurgakan. Apa kata Wahabi? Kata Wahabi sesat, gak ada gunanya. Itu kata mereka. Loh bisa gak ada gunanya? Itu sedekah untuk orang mati. Sedekah untuk orang mati itu dianjurkan. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Shadaqah 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan oleh beliau hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusib." Sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Berarti meninggalnya mendadak. Tapi waktu itu belum ada COVID. COVID belum ada. Kalau sekarang ini kan COVID. Yang terbaru Omikron. Ada rencana 24 Desember PPKM. Dan jadi karena Omikron menunda kedatangan ke Indonesia. Nunggu selesai Natal, selesai tahun baru Omikron masuk. COVID itu pengertian karena sebentar lagi tahun baru dan nanti tambah parah April karena bulan Ramadan menjelang hari raya. Ya mudah-mudahan COVID-nya segera mati. Amin. Amin Allahumma Amin. Yang bawa COVID itu siapa nggak tahu. Nah, kata laki-laki tadi, ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Wallaha law takallamat tasaddaqat. Saya kira seandainya ibuku sempat berkata-kata, pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibu. Artinya apa? Sedekah untuk orang tua yang meninggal itu sama. Jangan dibilang sama. Dan kita ini kalau bersedekah dianjurkan setiap bersedekah niatnya untuk orang tua yang meninggal. Mengapa? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha 'an abawayhi." Apabila salah seorang kamu mengeluarkan sedekah sunnah, maka niatkan untuk kedua orang tua kamu. Ada fakir miskin kasih sedekah, dalam hati pahalanya untuk almarhumah orang tua. Ada yang piatu kasih, dalam hati untuk almarhumah orang tua. Ada janda kasih sedekah, dalam hati untuk almarhumah orang. Ada masjid belum selesai kasih. Nah, mengapa untuk orang tua? Fayaqulu lahum ajruha. Pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang. Langsung mengalir saudara pahalanya. Nah, kalau pahala itu mengalir pada orang tua, kita yang bersedekah dapat apa? Jangan khawatir. Wala yanqusuhu min ajriha syai'. Kamu yang bersedekah tidak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah. Artinya apa? Kalau orang bersedekah niatnya untuk orang tua, orang tuanya dapat pahala secara penuh, anaknya pahalanya juga berkurang. Kalau nggak diniatkan untuk orang tuanya nggak dapat pahala, anaknya tidak lebih dapat. Sedekah. Begitu dalil-dalil sedekah untuk orang tua kita sebarkan. Ada orang Wahabi tetangganya dari Penang, Malaysia, kirim video melalui YouTube. Apa kata dia? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Loh, sekarang bilang gak apa-apa.
Enggak, siapa yang melarang lo? Siapa yang melarang? Oh, Imam Wahabi kayak kamu yang melarang dari dulu. Enggak katanya. Les mereka. Tapi pakai tapi mereka. Apa kata mereka? Kalau mau sedekah untuk orang mati, jangan pakai kenduri, jangan pakai makan, jangan pakai minum. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid. Loh, suruh bangun masjid saudara. Dari mana uangnya? Bangun masjid ini. Dan kalau setiap ada orang mati, bangun masjid. Jadi apa negeri kita? Mau tinggal di mana? Masih semua ini. Ngawur mereka. Dan ini mereka nggak tahu mengapa para ulama kita dulu menganjurkan tradisi kenduri, sedekah makan dan minum. Itu bukan asal-asalan, itu bukan tanpa dasar, bukan para ulama ini ya pokoknya juga begitu saudara. Para ulama kita dulu menganjurkan kenduri, sedekah makan dan minum karena memang di dalam kitab-kitab fikih, misalnya dalam kitab Minhajul Qadim, dalam kitab Mu'lil Muhtaj, dalam kitab Syarh Minhaj, dalam kitab Asdal Mawalid, para ulama kita semuanya mengatakan afdhalus shadaqah al-ma', sedekah paling utama nomor satu adalah air. Terserah apakah air kelapa atau air anggrek atau air kopi, air susu, terserah. Kalau ini dikasih air kelapa, apa maksudnya dikasih air kelapa? Saya belum paham. Itu air memang sedekah paling utama kata para ulama kami. Nomor dua di bawah air adalah sedekah makan. Ta'am lalu makan. Itu paling utama, paling besar pahalanya. Mengapa sedekah air itu paling utama? Karena ketika sahabat Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal dunia, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayu shadaqati ahdaku ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Artinya paling besar pahalanya untuk ibu saya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab al-ma', air. Air itu sedekah yang paling besar. Mengapa air? Air ini paling banyak dibutuhkan orang. Orang bangun tidur biasanya minum, sambil kerja minum, naik mobil minum, selesai makan minum. Ada yang setelah makan nggak minum? Ada? Nggak ada saudara. Selesai makan minum air, sambil ceramah minum. Kemarin kok minumnya? Kalau pakai gini, kenapa lah nanti aja? Kalau pakai gini. Kalau pakai gelas tidak apa, maka haus hidupnya. Ini air memang paling besar. Dan sedekah air ini saudara, walaupun kadang nggak pakai modal, sedekah air ini kalau ada tamu bisa diambilkan dari kamar mandi, lalu dimasak. Air ini walaupun modalnya murah, itu jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Dosa besar diampuni. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bercerita tentang Bani Israel sebelum Islam. Beliau bersabda, bainama kalbun yudhifu bi rabiyatin qad kana yaqtuluhu al-atash. Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing haus hampir mati, mau minum lompat ke dalam sumur dan akhirnya mengelilingi sumur. Idrat hubagiyun min bagaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya.
ada pelacur pulang kerja. Ini di Timur Tengah. Pelacur itu dulu kerjanya mana? Kalau siang bulan. Tapi pelacur dulu. Kalau pelacur sekarang ini parah. Kadang siang kerja juga. Kadang kerjanya siang malam tambah parah. Pulang kerja, begitu sampai di dekat sumur, pelacur ini melihat seekor anjing mengelilingi sumur hampir mati kehausan. Pelacur ini hatinya merasa kasihan, merasa iba. Karena kasihan, fanazat muqaha. Pelacur ini melepas sepatu. Pelacur itu dulu pakai sepatu. Sekarang pakai sandal, pakai sepatu. Nggak tahu. Ada yang tahu? Nggak tahu. Alhamdulillah. Awas deh, kalau tahu bahaya ya. Akhirnya dilepas sepatunya. Fastaqat bahunya. Setelah melepas sepatunya, dia turun ke bawah ambil air. Dulu saudara, sumur itu gak pakai timba, gak pakai tanah. Pakai apa? Pakai tangga. Peradaban manusia belum sampai pada timba dan tangga. Turun ke bawah, ambil air pakai sepatu. Setelah naik ke atas, fasabat bumi, dia kasih minum anjing itu dengan sepatunya. Setelah kasih minum anjing, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, setelah itu dia meninggal dunia. Mungkin karena vaksinnya banyak sekali. Overdosis. Divaksin. Vaksinnya langsung 3. Hingga apa yang terjadi saudara? Gara-gara ngasih minum anjing, Allah ampuni dosanya sebagai pelaku. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Berdasarkan hadis ini, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata beliau, kalau kamu merasa banyak dosanya, yang sering sedekah minum. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal yang dikasih minum adalah anjing. Pernah saudara kasih minum anjing? Belum. Dapat? Pernah. Karena di anjing tidak ada anjing yang haus. Hanya air di sini. Tapi seandainya, kira-kira seandainya ada anjing mendekat, kira-kira diambilkan apa? Hah? Batu. Diambilkan batu apa air? Batu. Diambilkan batu. Mengapa? Karena anjingnya ikut Wahabi. Ya, anjingnya Wahabi, dilempar. Padahal anjingnya lapar, haus. Nah, berdasarkan hadis ini saudara, kata para ulama, orang punya hewan ternak, punya ayam, punya lembu, punya sapi, punya kambing, dikasih makan, dikasih minum, itu dosa besar. Padahal itu ternak tapi kalau orang Aceh punya sapi nggak banyak pahalanya. Kenapa? Sapinya dari makan sendiri, dari minum sendiri, ada di jalan-jalan. Kandang sapi terpanjang itu di Aceh, karena kandangnya sepanjang jalan. Itu kalau di Jawa habis. Orang itu punya hewan ternak, dikasih makan, dikasih minum, dosanya dikurangi. Karenanya kalau banyak dosanya yang banyak ayamnya, tapi kasih makan. Jangan makan punya tetangga, nggak boleh. Padahal itu ternak apalagi kalau ternak manusia. Namanya bapak-bapak ini ngasih makan anaknya, ngasih makan istrinya, dosanya dikurangi. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anaknya. Untuk mengurangi dosa. Kalau masih banyak dosanya, tambah istri. Untuk mengurangi dosa. Nanti gimana kalau diprotes? Ya pasti diprotes. Namanya perjuangan.
Istrinya protes, akang kawin lagi ya. Akang ini banyak dosa. Katanya kalau masih belanja istri dosa akang dikurangi. Kalau cuma adik yang kurangi kapan habisnya? Sekarang ini pandemi, sebentar lagi Omikron masuk daerah Aceh, PPKM lagi. Abang takut mati. Ya dosa cepat habis, makanya segera kawinlah. Ini namanya Ahlus Sunnah wal. Kalau udah mau berarti wahab. Ini kalau laki-laki itu Pak Kiai, itu hadisnya pasti sahih. Kalau ibu-ibu belakang gak ngerti apa hadis sahih. Artinya apa? Sedekah minum itu paling besar pahalanya. Kedua, di bawah sedekah minum yang juga besar pahalanya sedekah makan. Mengapa sedekah makan itu besar? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul Islam khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya mengantarkan masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tut'imu ta'am, kamu kasih makan orang." Artinya apa? Ngasih makan orang itu termasuk amalan paling baik. Cuma kata para ulama di bawah sedekah ini besar saudara pahalanya. Seberapa besar pahala kasih makan? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali berkata, "La an ajma'a ikhwani ala sha'in aw sha'in ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa uqdiqa nasara." Seandainya aku mengundang orang-orang pada satu sok atau dua sok makanan. Satu sok itu di soknya zakat fitrah, beras 2 kilo 2 pot. Kalau 2 sok 4 kilo setengah. Orang Indonesia standarnya 1 kilo cukup makan 10 orang. Kalau makanan 2 sok, 1 sok 2 sok, berarti undangan antara 20 sampai 50 orang. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan antara 20 sampai 50 orang, itu pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli budak lalu aku merdekakan. Artinya apa? Ngasih makan sekian orang antara 20 sampai 50 orang, pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Sekarang itu budak tidak ada. Kalaupun ada harganya mahal, kira-kira seharga Indofaribon. Berapa harganya Indofaribon? Gak tahu. Mengapa? Karena yang tahu harganya lebih. Entahnya apa? Kasih makan segitu lebih besar daripada sedekah Indofaribon. Besar sangat. Itu sedekah makan. Dan sedekah makan ini, orang yang senang sedekah makan biasanya hatinya lembut, gampang membantu tetangganya, membantu orang, mudah diajak kebaikan. Itu orang sedekah makan. Mengapa? Karena di dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan yashku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qasda qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari yang kiri. Gimana kalau hati ini ingin menjadi lembut? Rasulullah SAW menjawab, "Idza aradta ayyalina qalbu." Kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, fa'aqimil miskin. Kamu yang senang ngasih makan orang miskin. Artinya apa? Ngasih makan orang dapat melembutkan hati. Orang Aceh kalau urusan makan, ngasih makan luar biasa. Sampai gak kuat yang makan. Gak kuat. Saya ini kalau berangkat dari Medan lewat darat sampai ke Bandar
kadang beli mie Aceh, kadang beli nasi. Begitu duduk, yang punya warung itu lihat HP-nya, lalu dicocokkan dengan muka saya. Setelah lihat Muhammad ini Pak Kiai, kok tahu ini ada dia. Habis itu saudara, semua makanan dikeluar dan gak usah bayar, mulai dari Medan sampai ke Bandar, tak pernah. Itu kalau urusan makan, artinya apa? Sedekah makan itu memang melembutkan, lembut. Orang senang dan baik. Yang kedua, yang melembutkan hati dalam hadis tadi, wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim juga melembutkan hati. Di sini ada tradisi mengusap kepala yatim. Ada. Bulan apa? Bulan Muharram. Yang dimaksud mengusap itu maksudnya bukan cuma mengusap saudara, itu simbol kasih sayang. Artinya apa? Setelah mengusap, dompetnya dibuka, lalu diambilkan uang yang paling kecil. Mengapa? Karena masih anak-anak, jangan besar-besar. Kecuali kalau mamanya masih mau kasih yang besar. Setuju? Ini kalau bapak-bapak ini pasti ahlus sunnah. Sekarang itu akhir zaman itu banyak maksiat saudara. Kalau banyak maksiat hati keras lagi. Makanya besar kepala yatim jangan satu sekali, yang agak sering. Wah, repot Pak Kiai kalau sering. Mengapa? Anak yatimnya jauh rumah. Kalau ini nggak repot, gampang. Diadopsi, dijadikan kan? Nggak boleh sama mamanya ada temannya. Kalau nggak boleh, maka dijadikan anak di. Hah? Apa jadi anak di? Anak apa? Anak angkat apa nanti? Jadi anak di, artinya apa? Mamanya diminta duluan, nanti dapat anak. Ini namanya beli satu gratis satu. Dulu kan awal-awal ada HP kan begitu. Kalau ke Bandar atau ke Biren sampai di depan mall ya, kalau di depan mall langsung dapat SMS beli satu gratis. Sama dengan pahalanya double. Nanti bukan cuma yatimnya yang diusap, mamanya diusap. Istrinya protes, abang kawin lagi ya. Nah, hati saya ini keras, biar lembut, makanya usap kepala anak ya. Ini namanya ahlus sunnah wal. Dan sedekah makan itu saudara, walaupun sedikit jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah makan dosa besar diampuni oleh Allah. Itu rahmat Allah kita. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, hadisnya sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'abbada 'abidun min bani Israil, fa'abada Allah fi shawmatihi 60 'am." Dulu ada orang Bani Israel beribadah. Dia beribadah di manasah pribadinya. Manasah di sini. Di manasahnya selama 60 tahun tidak pernah keluar. Kalau siang hari puasa, kalau malam hari beribadah berdoa 60 tahun. Di Timur Tengah ini. Setelah dapat 60 tahun, fa'umtiratil ardh. Tiba-tiba hujan lebat. Tapi gak banjir seperti di Aceh Utara. Hujan lebat di Timur Tengah. Setelah hujan lebat, saudara, fahdharrat, suasana sekitar menjadi hujan. Pepohonan tumbuh daun, tanaman
fa asyrafar rahib bin sawma'ati, ahli ibadah tadi mengintip dari menasahnya. Loh, sudah hijau ini. Karena suasana hijau, fakal, lalu dia berkata dalam hatinya, law nasartu wa dzakartullah lastamtu khairan. Coba saya turun dari menasah ini, lalu berzikir kepada Allah sambil menikmati karunia Allah, tanaman dan pepohonan yang hijau-hijau, pasti pahalanya semakin besar, semakin mantap. Kata dia, Fanazara, akhirnya tengku ini turun dari neraka. Ini tengku, karena tak pernah turun dari neraka. Wa akhadha ma'ahu radif amir radifain. Si tengku ini membawa bekal 1 atau 2 potong roti, bekal untuk berbuka puasa sambil wiridan dia. Fabainama huwa yamshi wa yadhkurullah, ketika si ahli ibadah, si tengku ini berjalan sambil berzikir kepada Allah, idza yanhum ra'atun, tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang perempuan. Namanya laki-laki, jumpa cewek. Kira-kira apa saudara yang terjadi? Fala zala yukallimuha wa tukallimuhu. Awalnya saling menyapa, setelah menyapa lalu sharing, bukan mengukar pengalaman. Setelah sharing lalu saling curhat, berbagi curahan. Siapa ya? Saya Tengku. Lo kok tahu kalau saya Tengku? Lo Tengku yang ada di Menasah 60 tahun lo, dan turun-turun beribadah. Tengku ini viral, orang-orang tahu, masuk Facebook Tengku ini, masuk YouTube. Kamu, saya orang biasa Tengku. Hanya tukang ngomong, bicara, lama-lama curhat. Setelah curhat sayang-sayangnya, akhirnya apa? Gak tahan godaan syaitan, farosiyah. Akhirnya berzina. Setelah berzina, ahli ibadah ini, Tengku ini pingsan. Mengapa pingsan? Dia merasa menyesal, merasa malu, merasa takut pada Allah. Ibadah 60 tahun gak keluar-keluar. Kenapa begitu keluar berzina? Pingsan. Setelah siuman dari pingsan, dari air mau mandi. Gak jauh dari situ ada genangan air hujan, mandi dia di situ. Dibuka bajunya. Ketika sedang mandi, ilja'a musa'ilun, tiba-tiba datang seorang pengemis, minta uangnya Tengku, minta peng apa? Peng. Minta peng Tengku, minta peng. Kenapa minta peng? Belum makan. Kamu belum makan? Tuh di baju saya ada makanan. Diambilnya bajunya Tengku itu, ternyata di dalam ada 2 potong roti. Berapa Tengku? Bawanya itu seluruh kamu. Dibawanya roti ini sama pengemis dimakan. Selesai mandi, Tengku ini pakai jubahnya, pakai bajunya. Setelah pakai baju, malaikat maut datang, meninggal. Begitu Tengku ini meninggal, 2 malaikat berbeda tugas. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Sama-sama menjemput. Begitu berjumpa, terkejut. Loh, kok malaikat neraka? Loh, kok malaikat surga? Kata malaikat surga, saya menjemput ini ke surga. Tengku ini beribadah 60 tahun gak pernah keluar, pantas masuk surga. Kata malaikat neraka, loh, ini mau saya makan neraka? Ini berzina, orang berzina pantas masuk neraka. Karena para malaikat ini rebutan, akhirnya ditimpa. Jadi malaikat daripada kita rebutan, timpa. Ibadah 60 tahun ditimpa dengan dosa zina. Ibadahnya yang menunggu Allah berat saudara, gak pernah keluar. Begitu dosa zina dinaikkan, langsung berat. Lebih berat. Ibadahnya menjadi ringan, hangus karena zina 1 kali. Zina 1 kali menghapus pahala ibadah siang malam selama 6. Naudzubillah min. Kata malaikat neraka, nah, ikut saya pahalanya. Kata malaikat surga, sebentar. Apa?
sedekah roti 2 potong. Sepertinya belum ditimbang. Oh iya. Akhirnya roti yang 2 potong ditimbang saudara. Begitu roti dinaikkan dan ditimbang, ternyata bagaimana? Langsung berat sekali. Zinanya menjadi ringan, diampuni oleh Allah gara-gara sedekah roti 2 potong. Diake kalau membeli rotinya berapa potong? Banyak saudara. Saya dari kemarin, salah 1 minggu dia kuenya macam-macam sampai gigi saya sakit. Karena banyak makan kue. Soalnya begitu, yai, coba rasa. Ini beda. Dimakan beda. Ini padahal 2 potong. Kita ini kalau keluarga meninggal, bukan rotinya 2 potong, tapi lembunya 2 ekor tambah man. Artinya apa? Sedekah makan dan minum itu memang pahala paling besar. Itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Wahabi bilang sesat saudara. Tapi kalau mereka diantarkan berkat, berkat. Kalau makanan dari Kenduri dibawa pulang apa lagi? Kalau diantarkan itu mereka makan. Tapi mereka nggak mau bikin kenduri. Mengapa? Kalau bikin katanya rugi dan itu tidak enak. Tapi kalau dapat hadiah makanan itu sunnah. Ini mereka. Nah artinya apa? Ajaran-ajaran yang kita terima dari abu-abu dulu, dari ulama-ulama dulu, tetap kita jalankan. Itu semuanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada kelompok-kelompok menyalah-nyalahkan, nggak usah didengar, anggap saja itu channel radio rusak. Karena radio rusak, maka segera pindah ke. Saya kira itu karena ini waktu sudah cukup malam, mungkin ada yang mau ditanya. Nah, waktu 15 menit. Ini harus segera ke Bandar Aceh, besok subuh ke Bandar. Terbangan ke Surabaya. Mungkin waktu saya kembalikan kepada baik, Ustaz, langsung saja. Ini yang mau saya tanya, bagaimana pandangan tauhid tentang yang menyebutkan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab? Apakah salah dalam pandangan tauhid ataupun tidak? Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, sekalipun mungkin Kiai sering bicarakan bagaimana pandangan ahli sunnah, tetapi banyak aliran sekarang ini menyebut juga dirinya juga ahli sunnah wal jamaah, sehingga masyarakat bingung, tidak mampu membedakan mana sebenarnya ahli sunnah wal jamaah, karena semua menganggap dirinya ahli sunnah wal jamaah. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertama, kira-kira 2 bulan yang lalu ada orang bilang, apa? Saya ini berdoa gak pernah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Mengapa? Tuhan itu bukan orang Arab. Orang berkata begitu bagaimana hukumnya? Kalau maksud Tuhan bukan orang Arab, maksudnya orang Arab itu kan ngertinya cuma bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kan gak ngerti. Maksudnya Tuhan itu walaupun bahasa Aceh, bahasa Indonesia, bahasa Jawa ngerti, betul. Cuma nadanya jangan sombong. Terus terang aja, saya gak bisa bahasa Arab, saya bodoh. Gitu mestinya ngomongnya. Itu sebenarnya kan mau bilang kalau gak bisa bahasa Arab, cuma bilangnya sombong. Kira-kira. Jadi katanya betul bilang. Kalau maksudnya Tuhan bukan orang Arab, lalu dianggap orang Nusantara, ya kufur karena Tuhan bukan orang. Allah itu mukhalafatuhu bil amali, tidak serupa dengan perkara baru. Allah bukan manusia. Allah ya Allah. Kalau seperti itu ya itu ya ngawur lah orang bicara.
Cuma berdoa aja sering ditampil-tampil. Dan doanya nggak bisa bahasa Arab, dipakai. Mestinya nggak usah begitu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka maksudnya yang saya terangkan. Kalau ada kelompok ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi orang ini membid'ahkan tahlilan, menyesatkan kenduri, anti merayakan maulid, anti zikir suara nyaring, berarti ini Ahlus Sunnah wal Jamaah abal a, atau berarti Ahlus Sunnah ini a, atau Ahlus Sunnah pal, atau Ahlus Sunnah kawi. Sekarang ini yang kawi banyak saudara. Jangankan Ahlus Sunnah loh, orang nabi palsu di negara kita ini tempatnya. Apalagi cuma umat palsu, Ahlus Sunnah palsu. Ya biasa gitu. Yang penting kita tahu sama ajaran yang asli. Kalau sudah tahu yang asli berarti paham, oh ini kawi. Enggak saja kawi. Yang suka mensyirikkan, mengkafirkan, membid'ahkan, itu kawi. Karena kerjanya mencela. Itu tandanya orang kafir. Sudah ya, ada lagi nih satu. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz akan dimuliakan. Yang saya pertanyakan, di dalam ajaran kita kan banyak sekali ajaran, bahkan lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran sesat. Ya, namun yang saya tanyakan, apakah aliran sesat dari lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah bisa untuk kita mengkafirkan? Dan satu lagi yang saya tanyakan, apakah kita bisa untuk mengkafirkan orang kafir secara pribadi, bukan secara umum, secara pribadi? Hanya itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih ya. Yang pertama, Ahlus Sunnah itu punya kaidah la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidzambin irtakabahu ma lam yastahil. Kita tidak punya konsep mengkafirkan seseorang dari Ahlul Qiblah. Maksudnya dari umat Islam di luar Ahlus Sunnah wal, sebab dosa yang dia lakukan selama tidak menganggap halal perbuatan dosa. Karenanya kita gak mengkafirkan Wahabi, gak mengkafirkan Syiah, gak mengkafirkan Mu'tazilah, HTI dan lain. Yang pertama. Yang kedua, ada aliran-aliran sesat yang levelnya memang sampai pada taraf murtad dan kafir, maka dikafirkan. Contoh, kalau yang ngaku Islam tapi dikafirkan oleh para ulama, Syiah Ismailiyah, Syiah Durus, Syiah Nusairiyah di Syria, itu dikafirkan oleh para ulama. Kalau yang juga ngaku Islam dikafirkan Ahmadiyah, pengikut Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, itu kafir karena menganggap ada nabi setelah Rasulullah SAW. Atau sebagian aliran-aliran sesat di negeri kita, ada yang memang dikafirkan. Ada. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang di luar Islam, apakah boleh dikafirkan? Ya harus dikafirkan memang. Kalau orang kafir memang harus dibilang kafir. Gak boleh dibilang itu kafir apa enggak? Misalnya non muslim, enggak itu gak kafir, tapi non muslim gak boleh. Siapapun orang di luar Islam berarti dia orang kafir. Kalau gak mengkafirkan hukumnya kafir. Jadi di dalam kitab fikih wa naqtahu bi kufriman lam yukaffir man dana bi ghairi Islam min al-yahud wal nasara wal majus wa ghairihim aw syakka fi dzalika aw tawaqqafa fi. Kami memastikan kekafiran orang
yang tidak mau mengkafirkan pengikut ajaran di luar Islam seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha dan lain-lain. Jadi kalau nggak mau mengkafirkan, kafir. Karena memang orang kafir. Atau dia fakir, atau dia ragu. Apakah orang kafir itu kafir? Kafir ini. Ada orang misalnya kata orang Kristen, menurut kamu ini yang Kristen kafir apa enggak? Dia jawab, saya ragu, jangan-jangan nggak kafir. Oh, tapi ini Allah wafafi Allah tawakuf dan punya pendapat fakir. Menurut kamu orang Kristen yang ada di sebelah rumah kafir apa enggak? Saya belum punya pendapat misalnya. Oh, tapi karena memang pembagiannya memang dua. Ada orang Islam, ada orang kafir. Jadi begitu. Kalau orang yang nggak mau mengkafirkan orang di luar Islam itu liberal. Itu kelompok Islam Nusantara. Jangan gitu. Ayat Allah. Saya kira itu ya. Ada lagi? Pertanyaan terakhir ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan Kiai, saya tanyakan Kiai, apa hukum seorang wanita yang hamil di luar nikah dan dinikahkan oleh keluarganya dalam keadaan hamil? Setelah ia melahirkan, keluarganya juga menikahkannya kedua kali. Apakah anak yang lahir dari berzina itu masih disebut anak haram? Mohon penjelasan Kiai. Terima kasih. Wanita yang hamil dari perzinahan menikah itu hukumnya sah. Baik menikah dengan yang menghamili atau dengan orang lain. Itu sah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada saudara kita keluarganya hamil di luar nikah dan keluarganya keluarga baik-baik, anaknya kecelakaan, lalu minta tolong untuk menutupi aibnya agar tidak tersebar, itu dianjurkan. Dianjurkan menikahi itu, atau dianiaya itu istri saya untuk menutupi aib, dianjurkan. Setelah dilahirkan, apakah diangkat lagi ya terserah, diangkat lagi iya. Oh enggak, iya. Terserah. Oh itu sudah istrinya. Yang ketiga, kalau ada orang hamil di luar nikah, lalu kawin, lahir, itu anaknya apakah ada hubungan nasab dengan suami yang menikah? Kalau antara nikah sampai masa kelahiran itu lebih dari 6 bulan, itu bisa dinasabkan kepada suami yang menikah. Kalau antara nikah sampai melahirkan gak sampai 6 bulan lebih, maka gak bisa bernasab pada suami yang menikah. Jadi begitu. Tapi kalau suami yang menikah itu tahu kalau itu memang bukan anak dia, gak usah menikah. Tapi dibilang anak gak apa-apa, kan anaknya istri juga dianggap anak gitu. Anak seperti guru ya, guru tidak panggil aku, dipanggil wali, kan orang tua. Gak apa-apa. Jadi banyak pertimbangan. Kalau ada saudara kita kecelakaan, gak apa-apa, memang ditutupi, carikan solusi. Siapa yang apa namanya ya, karena kadang-kadang anak itu kecelakaan karena apa yang dilalui atau yang dipaksa akhirnya hamil. Itu memang orang tua di zaman akhir itu perlu jaga-jaga kalau punya anak. Makanya pendidikan yang paling bagus itu daya, karena daya ini paling steril, Mengapa virus-virus tidak masuk ke daya? Maka masuk. Kalau nggak ke daya ini bisa dihinggapi alat-alat daya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin Allahumma. Mari
kita baca doa bersama sebagai penutup, baca sholawat